Pagi hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang ketiga doa, keempat sambutan Wakil Rektor Universitas Sespati Indonesia, sambutan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, sambutan dari Ketua DPRD Kabupaten Sintang, dan penyerahan cenderamata. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Indonesia lahirku, tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sambutan, mohon maaf, kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sambutan Wakil Rektor Universitas Sespati Indonesia kepada Ibu Dr. Tri Suratni, waktu dan tempat kami persilakan. Yang kami hormati Bapak Jeffrey Edward SE MSI, Ketua DPRD Kabupaten Sintang. Yang kami hormati Bapak Siswanto, Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, beserta Wakil Bapak Suryadi, serta Ibu Ingan Malem Tarigan SE PLT Sekwan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, beserta para jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ahmad Edwin SE Akad TMSI, narasumber dari Kemdagri Republik Indonesia, serta Bapak Ibu seluruh anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, dan juga jika ada Bapak Ibu anggota DPRD dari Kabupaten Sintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terlebih dahulu kita haturkan rasa duka yang mendalam untuk saudara kita yang sedang tertimpa bencana di Kabupaten Cianjur. Kiranya Tuhan memuliakan mereka semua yang telah dipanggil pulang, dan bagi korban yang saat ini sedang luka-luka maupun di pengungsian, segera mendapatkan penanganan yang memadai. Selanjutnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya, sehingga hari ini, tanggal 5 Desember di akhir tahun, kita diperbolehkan berada di ruangan ini untuk melaksanakan bimbingan teknis
berbarengan antara Kabupaten Sintang dengan Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini para pimpinan dan anggota DPRD-nya. Tema yang diambil hari ini adalah peran serta DPRD dalam tata cara dan teknis penyusunan laporan tahunan atas kinerja DPRD dan program kerja DPRD tahun 2023 serta penerapan ISQ. Tema ini sangat luar biasa karena sudah menyiapkan apa yang harus dilakukan tahun depan secara teknis. Bapak Ibu sekalian, yang sangat menarik adalah tentang penerapan ISQ, Pak. Luar biasa ini karena di zaman kita dulu waktu masih sekolah, kita hanya dituntut cerdas secara intelektual yang ditunjukkan dengan ukuran angka-angka. Namun perkembangan zaman pengetahuan, kita dikenalkan dengan yang namanya kecerdasan majemuk. Ada kecerdasan emosional, sosial, lingual, spiritual, aversisi, dan yang lainnya. Dan hari ini kita akan mendapatkan pelatihan ya Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana mengoptimalkan kecerdasan spiritual yang penuh kasih sayang dalam rangka menata negara dalam hal ini di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Kami dari Urindo, Universitas Islam Indonesia adalah perguruan tinggi yang entrepreneur dan ramah lansia. Kami merasa terhormat mendapat kesempatan untuk menyelenggarakan fintech ini. Semoga kerjasama ini bukan hanya sampai di sini, namun akan berlanjut. Kita bisa bersama dengan yang aspek dan unsur lainnya. Akhirnya kami ucapkan selamat berfintech. Semoga mendapatkan hasil yang diharapkan, terutama hal-hal yang teknis yang kadang-kadang tidak ada di dalam aturan maupun regulasi, namun itu harus dikerjakan sehingga fintech ini diperlukan. Walaupun penjenengan semuanya adalah pribadi pilihan Tuhan di dalam masing-masing, namun masih rendah hati untuk selalu mengasah dan meningkatkan kapasitas sebagai anggota dewan. Saya rasa dari saya cukup sekian. Saya Tri Suratni mewakili Ibu Rektor Profesor Budi yang hari ini berhalangan hadir, menyampaikan terima kasih dan mohon maaf jika dalam penyelenggaraan masih terdapat kekurangan. Akhirnya saya akhiri sambutan saya dengan berpantun. Bunga anggrek indah warnanya, pucuk tanaman seperti pedang perisai. Selamat mengikuti BIMTEK di Jakarta untuk menduniakan Kabupaten Sintang dan Serdang Bedagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berbimtek. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Wakil Rektor yang telah menyampaikan sambutan dari perwakilan DPRD Kabupaten Sintang kepada Bapak Yefri. Kami silakan memberikan sambutan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai beserta seluruh anggota. Yang saya hormati pimpinan Universitas Respati Indonesia dan kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita bisa hadir bertemu. Kami dari Kabupaten Sintang hadir hanya satu fraksi, yaitu dari fraksi PD Perjuangan. Jadi kami masih ada ya beberapa ketua dari sisa-sisa BIMTEK. Jadi inilah yang terakhir kami BIMTEK dan kami masih bisa melaksanakan BIMTEK. Yang puji syukur bahwa hari ini kita bisa bertemu. Sebenarnya kami ini kalau dihitung ya partai tambahan dari Serdang Bedagai. Tapi terima kasih untuk bisa kami diterima bersama-sama dengan kegiatan BIMTEK di tempat ini. Saya selaku pimpinan DPRD dari Kabupaten Sintang. Kabupaten Sintang itu letaknya di Kalimantan Barat, jadi berbatasan dengan Malaysia.
kami dari penghujung Kalimantan. Kalau dilihat di peta itu paling atas posisinya Pak Ketua. Ya, di peta Indonesia itu paling atas batasnya itu, jadi di Kalimantan itu paling atas posisinya dari berbatasan dengan Malaysia, baik itu Badau, Tikong dan ya jalur-jalur di situ. Jadi kami terima kasih sekali lagi untuk bisa BIMTEK bersama dengan Bapak Ibu semua, dan pada prinsipnya kami siap mengikuti BIMTEK pada hari ini Pak Ketua. Tapi karena jumlah kami sangat sedikit, maka kami akan mengikut aturan yang diberlakukan oleh yang terbanyak, suara terbanyak. Ya, kami tetap mengikuti. Dan terima kasih untuk kesempatan sekali lagi, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam saya menyampaikan sambutan. Terima kasih, selamat pagi, selamat sejahtera kita semua. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus kepada Bapak Sekali yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya, sambutan dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang Bedagai kepada Bapak Siswanto, sekaligus membuka acara kita secara resmi pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Izin, Bapak izin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada pembawa acara untuk membuka rapat BIMTEK pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati saudara para anggota DPD Kabupaten Serang Bedagai, para narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, juga yang saya hormati Ibu Wakil Rektor Universitas Respati Indonesia, yaitu Ibu Dr. Tri Suratni, juga yang saya hormati Wakil Ketua Pak ya? Wakil Ketua DPD Kabupaten Sintang beserta dengan fraksinya, yaitu Sintang dulu Provinsi Kalimantan Barat, tapi kemudian dari Pak Kepri Edward MSI ya, beserta rombongan. Juga yang saya hormati Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Respati Indonesia atau disingkat UINDO Jakarta. Yang juga saya hormati PLT kami Sekwan, Saudari Ingan Malum Tarigan, beserta dengan jajarannya, juga hadirin peserta BIMTEK di Kabupaten Serang Bedagai yang bahagia. Pertama-tama, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya lah kita dapat hadir dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, yaitu dalam rangka mengikuti acara pembukaan bimbingan teknis pimpinan dan anggota DPR Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Serang Bedagai beserta dengan Kabupaten Sintang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang hadir dan kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Respati Indonesia atau UINDO Jakarta atas keselenggaranya kegiatan BIMTEK ini. Hadirin peserta BIMTEK yang kami hormati, bimbingan tesis dilakukan bertujuan untuk memperdalam dan mempertajam pemahaman para pimpinan dan anggota DPR dalam menjalankan trifungsi DPR, yaitu fungsi anggaran atau budgeting, legislasi, dan fungsi pengawasan. Adapun materi yang akan menjadi pembahasan dalam pertemuan yang berbahagia ini adalah peran serta DPR dalam tata cara dan teknis penyusunan laporan tahunan atas kinerja DPR dan program kerja DPR untuk tahun 2023 serta penerapan emosional, spiritual, dan penelitian SSQ yang disingkat minta dijadikan Bu ya. Hadirin peserta BIMTEK yang berbahagia, DPR sebagaimana tugas sebagai lembaga legislatif memiliki kewenangan, di antaranya membentuk peraturan daerah bersama dengan pemerintah daerah
membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran dan pendapatan belanja daerah yang diajukan oleh Bupati, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten. Maka dalam hal ini kaitannya dengan materi yang akan diangkat, bahwasanya DPRD dalam pelaksanaan program kerja selama 1 tahun dan sebagai pertanggungjawaban bahwa DPRD harus menyusun laporan berbasis kinerja. Bapak, Ibu, Saudara DPR yang saya hormati beserta dengan hadirin, untuk itu melalui forum ini kepada para peserta bimbingan teknis saya ucapkan selamat menuruti dengan penuh hikmat sesi demi sesi materi sampai akhir, dan diharapkan diperolehkan hasil atau tindak lanjut dari bimbingan teknis secara konkret dan lengkap, sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan dan mensukseskan program kerja DPRD tahun 2023 pada masa yang akan datang. Hadirin peserta bimbingan yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga bimbingan teknis pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Seram Bedagai dan Kabupaten Sintang yang akan dilaksanakan mulai hari Minggu sampai dengan Rabu tanggal 4 sampai 7 Desember 2022 akan memberi manfaat bagi kita semua. Dan yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Seram Bedagai dan Kabupaten Sintang tepat pukul 9:50 waktu Indonesia Barat secara resmi dinyatakan dibuka, dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Siswanto yang telah membuka secara resmi acara kita pagi hari ini, dan kita lanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari Universitas Sespati Indonesia yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor kepada Bapak Siswanto, didampingin oleh Ketua Sintang dan kita akan segera mulai materi kita yang pertama. Di hadapan Bapak Ibu telah hadir narasumber kita, Bapak Ahmad Edwin SE HKMSI, analis kebijakan muda keuangan pusat dan daerah Kementerian Dalam Negeri. Materi yang akan beliau bawakan optimalisasi dan peran DPRD dalam penyusunan program kerja DPRD tahun 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, susunan acara materi kita pagi hari ini ada 3 materi. Setelah Pak Edwin akan dilanjut dengan Pak Rino N sekitar jam 11 acara Pak Edwin, dan dilanjut dengan Pak Rino itu jam 11 sampai jam 12. Setelah jam 12 kita makan siang, setelah makan siang kita lanjut lagi dengan BPKRI. Setelah itu selesai acara kita, dan dilanjut besok pagi 1 narasumber yang materinya adalah ESU, penerapan emosional spiritual, yang akan dibawakan oleh Pak Ferli Yunandar, profesional, trainer dan motivator. Jadi hari ini materi kita siang hari ini 3 materi. Kepada Bapak Edwin kami persilakan untuk menyampaikan materi yang pertama. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama dalam hal ini yang saya hormati hadir bersama kita, jadi Ibu Wakil Rektor Urindo, Ibu Dr. Tri Suratmi. Yang saya hormati dalam hal ini pimpinan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, jadi hadir dalam pembukaan Pak Wakil Ketua,
saya hormati Pak Siswanto ya. Yang saya hormati tentunya Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, dan juga hadir bersama kita Ibu Sekwan, Ibu Inggan Tarigan SE beserta jajarannya, para kabak, kasubag serta staf pelaksana di lingkup sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, dan juga tentu dalam hal ini yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Sintang, hadir bersama kita Pak Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Bapak Jeffrey Edward SCMSI, saya hormati, dan juga Bapak Ibu, Bapak-Bapak semua nih, Sintang, Bapak-Bapak semua ya, Bapak anggota DPRD Kabupaten Sintang, serta Bapak Ibu sekretariat DPRD dari Kabupaten Sintang, dan juga yang saya hormati hadir dari kita dalam hal ini pelaksana kegiatan kita, panitia pelaksana dari Universitas Senopati Indonesia yang saya hormati. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sohan, izin perkenalkan nama saya Pak Edwin ya, dengan Edwin, Ahmad Edwin. Mungkin kita akan diskusi apa di sini kalau materinya pokir ya, pokir DPRD, cuman tidak menutup kemungkinan kita diskusi apa isu-isu ya, isu-isu di 2022 ini, Desember 2022 menjelang tahun anggaran 2023 ya. Ada dua ya Bapak Ibu, satu dari Sumatera Utara, Kabupaten Srege, dan juga Bapak dari Kalbar ya, Kabupaten Sintang dari Kalbar. Baik, kalau kita lihat di sini apa kalau di 2022, kalau 2 tahun kemarin diskusi mengenai isu mengenai apa pandemi ya, pandemi 2 tahun terakhir. Selanjutnya BTT ya, BTT, refocusing ya, dan seterusnya. Masuk 2022 arahannya pemulihan ekonomi ya Bapak Ibu ya, pemulihan ekonomi, pariwisata ya, bagaimana pariwisata di Srege, di Kabupaten Sintang, pemulihan ekonominya masuk pertengahan menjelang triwulan keempat, pengendalian inflasi ya, pengendalian inflasi ya, diarahkan pengendalian inflasi. Ada juga di sini selain pengendalian inflasi, ketahanan pangan ya, ketahanan pangan, bagaimana di Kabupaten Srege, di Kabupaten Sintang ketahanan pangan. Masuk lagi pembahasan kita RAPBD 2023, apa arahannya? P3DN. Apa P3DN? Penggunaan produk dalam negeri, ya kan? Arahannya pos belanja barang jasa diharapkan 40% dari menggunakan produk dalam negeri. Ya. Ini untuk meminimalin untuk mencegah dalam hal ini resesi nantinya ke depan ya, makanya perlu ada penguatan dari produk dalam negeri, penggunaan dari APBD dan seterusnya. Jadi kalau bicara regulasi mungkin sudah sering disampaikan ya, di sini ada beberapa regulasi dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah. Kita tentu tahu ada Undang-Undang 23 ya, tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ya. Dalam hal ini Bapak Ibu pimpinan anggota DPRD bersama-sama dengan kepala daerah, kita harapkan apa? Mitra ya, kita mitra dari kepala daerah maupun wakil kepala daerah beserta tim TAPD-nya, tim jajarannya, eksekutif. Karena apa? Bicara pokir juga nanti bicara harus ada ruang komunikasi mitra ya, agar tadi bisa tersampaikan. Kita harapkan juga pokir-pokir ini sesuai dengan renja SKPD, sesuai searah dengan renja SKPD. Disampaikan di sini Undang-Undang 23 ada pembagian urusan pemerintahan. Sebagaimana kita ketahui, kalau bicara perencanaan, penganggaran, bicara juga kewenangan, makanya disampaikan pembagian urusan pemerintahan. Ada urusan atau kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota, betul ya? Ada juga pemerintah desa dan seterusnya. Urusan pemerintahan juga sekarang ada urusan pemerintah wajib pelayanan dasar, non pelayanan dasar, dan urusan pilihan. Di sini sampaikan. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri melakukan BINWAS, pembinaan pengawasan umum penyelenggara Pemda secara nasional. Pemerintah pusat melakukan BINWAS terhadap penyelenggara pemerintah daerah provinsi ya. Berapa provinsi sekarang Bapak Ibu? 37 ya. Akan 38. Kemarin Papua tambah 3,
Rencana Papua Barat Daya, akan ada lagi ya dari Bakaran Papua Barat. Disampaikan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, ya. Namanya contoh tadi di Kalimantan Barat, Sumatera Utara, gubernurnya sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemda, kabupaten kota. Ada 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, betul ya? Di Kalbar berapa Bapak Ibu? 14 ya, Ketua ya, 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Awal ini provinsi gubernur melakukan tadi pembinaan dan pengawasan juga sebagai wakil pemerintah pusat yang dikoordinasikan oleh menteri. Makanya kalau saya kira ke sana ya APBD-nya sudah masuk ke provinsi ya, rancangan sudah ya. Beberapa kabupaten kota, kalau provinsi yang pertama Sumatera Utara ya menyampaikan ke Kementerian Dalam Negeri APBD-nya. Pertama ya, mungkin tadi kalau kita di lingkup Sumatera Utara selain Sergi ada kabupaten kota yang lain ya, maksudnya salah pada Serdang juga ya, seterusnya ya, sudah menyampaikan juga rancangan ke provinsi. Kalau kita Sintang bagaimana? Sudah provinsi juga Pak ya? Besok evaluasi ya, kita harapkan keluar hasil evaluasi provinsi tersebut, dan kita lakukan penyempurnaan nantinya. Selanjutnya tadi ya, Menteri di sini, Menteri Dalam Negeri melakukan pembagian urusan pemerintahan, bicara konteks apa? Keuangan daerah. Kalau bicara keuangan daerah, bicara APBD dan kebijakan daerah. 3 fungsi kita dalam hal ini, Bapak Ibu pimpinan anggota DPRD yang saya hormati, tadi fungsi apa? Legislasi, budgeting dan pengawasan tentunya ya. Legislasi, tadi dengan perda, bicara budgeting, bicara APBD, keuangan lah. Dan juga fungsi pengawasan dan seterusnya, bagaimana pelaksanaan perda daerah, bagaimana TLH BPK dan seterusnya ya. Kita lanjut next. Kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, silakan ya Bapak Ibu ya. Kita pakai isu-isu, tidak usah menunggu penyampaian materi selesai, silakan saja kita diskusi. Di sini bicara regulasi, tadi saya sampaikan ada Undang-Undang 23 2014. Kalau bicara undang-undang di 2022 juga keluar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Ini pun berimplikasi kepada nanti proses perencanaan dan penganggaran kita di 2023, betul ya Bapak Ibu ya? HKPD ini mengatur pajak daerah dan retribusi daerah yang dahulu diatur di Undang-Undang 28 tahun 2009. Sumber PAD kita pajak daerah dan retribusi daerah ya, pendapatan asli daerah diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berapa PAD Kabupaten Sergi? 11%, 12% ya. Perlu ada akselerasi kebijakan untuk mengoptimalkan peningkatan PAD. Berapa PAD Kabupaten Sintang? Sekian persen dari total pendapatan APBD kita. Berapa kurang lebih Pak? Udah di angka 20 belum ya? Masih di bawah mungkin ya? Masih di bawah ya Pak Ketua ya. Mungkin kita harapkan ada kebijakan dan seterusnya. Pajak daerah, retribusi daerah diatur nanti di Undang-Undang HKPD sambil menunggu PP-nya Undang-Undang HKPD. Ada juga di Undang-Undang HKPD mengatur kebijakan belanja ya. RAPBD kita 2023 juga mengatur kebijakan belanja. Di antaranya memang berproses dia 5 tahun. Diharapkan belanja pegawai tidak lebih dari 30%. Belanja infrastruktur 40%. Sedang pedagang sudah 40% belanja pegawai. Kurang lebih ya. Kalau tidak salah ya, kita lihat nanti lagi cek datanya. Di Sintang berapa? Sudah lebih juga 30% ya? Atau belum? Itu memang kondisi daerah ya. Yang bisa menurunkan persentasenya saya rasa bukan bebannya kasih kurang. Cuman yang kita harapkan tadi APBD-nya kasih naik agar persentase belanja pegawai ini turun. Ya. Makanya diharapkan tadi ada kebijakan apa untuk penguatan perekonomian daerah dan seterusnya. Di Undang-Undang HKPD apa? Kita sumber pendapatan kita apa? Selain PAD, dana transfer, ya. Ada dana transfer dalam hal ini transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Yang transfer pemerintah pusat ini tadi ada yang Undang-Undang HKPD untuk 2023 ada dana penyimpanan atau dana transfer DAU, ya, dana alokasi umum. Dahulu blok grant DAU. 2021-22 ini blok grant, silakan gunakan untuk apa saja sesuai peraturan perundang-undangan. Maksudnya untuk belanja operasi, BTT,
Ya, hibah bansos silakan. Meja pegawai silakan. Cuman dengan adanya undang-undang 1 ini serta kebijakan dana transfer 2023 jauh ini tidak semuanya blok grant, ada spesifik grant. Tadi yang kita sampaikan di awal urusan pemerintahan untuk memenuhi tingkat SPM tadi, DAU diantaranya sudah diarahkan. Apa diskusi 2022? Banyak yang datang ke kantor konsultasi Bapak Ibu di daerah kami diterima P3K. Cuman dukungan APBD belum ada, atau nanti di perubahan APBD dan seterusnya. Ke depan 2023 APBD kita langsung daunnya diarahkan untuk P3K. Jadi ada yang blok grant sekian persen, sisanya yang spesifik grant atau diarahkan untuk P3K, pendidikan, bidang kesehatan, kelurahan, serta KPU yang merupakan diantaranya urusan wajib pelayanan dasar. Kalau pelayanan dasar kan sebenarnya tidak hanya pendidikan, kesehatan, KPU-an, rantai dan mas dan seterusnya juga masih ada. Kita bicara pokir tadi, tentunya kita harus terinformasi ada Permendagri 86 ya, Bapak Ibu tahun 2017 yang mengatur apa? Rencana pembangunan jangka panjang daerah, RPJPD, RPJMD, dan setiap tahunnya yang diatur di peraturan kepala daerah, RKPD, RPJPD, RPJMD, peraturan daerah, ya, RKPD. Sekarang disampaikan apa? Bukan sekarang, dari kemarin, cuman karena ber-SIPD juga sama disampaikan. Semua kasih masuk RKPD. Yang ada di KUA harus ada di RKPD. Ya. Pokir tadi ya, meja dan seterusnya tadi ya, sesuaikan. Permendagri 86 tahun 2017 yang mana pedoman penyusunan RKPD-nya ada di Permendagri 81 tahun 2022 untuk RKPD 2023 ini Bapak Ibu. Pedoman penyusunan RKPD 2023 ada Permendagri 81 tahun 2022. Ini merupakan proses